الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد ويا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas nikmatnya, atas hidayahnya. Siang hari ini kita bisa memenuhi undangannya mendirikan salat jamaah Jumat di masjid yang tercinta ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah, serta doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan diijabah, dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai pula oleh keluarganya, sahabatnya dan juga pada umatnya yang ikhlas dan istiqamah dalam menjalankan syariat-syariatnya. Selanjutnya khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan umumnya pada para hadirin. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, sehingga kita akan senantiasa mendapatkan keselamatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala minad dunya ilal akhirah, dari kehidupan dunia hingga kehidupan akhirat. Izinkan khatib ingin menyampaikan sebuah judul khutbah pada kesempatan yang mulia ini. Hati-hati dengan istidraj, suatu jebakan kenikmatan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, layaknya orang tua yang memanjakan anaknya, Allah pun kerap menunjukkan hambanya. Inilah yang dinamakan istidraj. Muhammad Hasbi As-Sirki dalam tafsir Al-Quran Al-Majid jilid 5 menerangkan bahwa istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Mereka mengira melalui berbagai kenikmatan yang Allah sedang memberikan kemuliaan, padahal Allah sedang menghinakannya perlahan-lahan dan bahkan membinasakannya. Mereka selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah. Namun Allah berikan kemewahan dunia, Allah berikan harta yang berlimpah, padahal mereka tidak pernah sedekah. Allah karuniakan rezeki yang berlipat-lipat, padahal mereka jarang sholat, tidak senang pada nasihat ulama, dan terus berbuat maksiat. Hidup dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya bejat, diikuti, diteladani, dan diidolakan. Padahal bangga mengumbar aurat dalam berpakaian. Sangat jarang diuji sakit, padahal dosa-dosanya membunuh. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya jumomo, merasa paling hebat, paling kaya, paling membangga-banggakan diri, meremehkan sesamanya, angkuh dan berdebat. Allah berikan anak-anaknya sehat dan cerdas,
padahal dia memberikan makan pada anak-anaknya dari hasil harta yang haram, dengan riba, dengan nipu, dengan korupsi. Hidupnya bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang yang karenanya terzolimi, karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal kubang dosa sepanjang umur. Hadirin rahimahullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu pada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Surat Al-A'raf ayat 182 183. Hadirin jamaah Jumat rahimakallah, menurut lughatul Arabiyah, istidraj itu berasal dari kata istidraja yastadriju istidrajan, yang berakar kata dari daraja, yang secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Sedangkan menurut istilah istidraj adalah kenikmatan materi yang diberikan kepada seorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat imaterial semakin dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak menyadarinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, secara lahiriah kemewahan duniawi Allah berikan, namun secara batinnya perintah ketakwaan ittaqullah ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Uqbah bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abd min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nasu ma ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون." Dari Uqbah ibn Amir dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut dengan istidraj." Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 44, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa." Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, Allah membiarkan atas maksiat mereka lakukan, memberikan kesenangan terus menerus yang melalaikan, hingga pada saatnya Allah mencabut semua kesenangan sampai mereka termangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini pernah terjadi pada zaman dahulu. Istidraj pernah menimpa pada Raja Fir'aun dan Qarun. Fir'aun diberikan kekuasaan, tetapi tetap jumawa, sombong, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun karena kepongkahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang, bahkan saya katakan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, contoh istidraj ini juga pernah menimpa
menimpa kepada yang namanya Qarun. Dalam sebuah riwayat, Qarun adalah salah satu seorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa tentang bagaimana mengolah emas. Dalam waktu yang singkat, ia pun menjadi orang kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta yang melimpah. Akan tetapi lambat laun mulai lupa kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama-sama hartanya. Kalau dengan istilah sekarang dengan luipaksi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya dengan adanya cerita tentang Qarun ini, hari ini ada yang menemukan harta yang tertimbun disebut dengan harta Qarun. Itulah barangkali sebab-sebabnya tentang harta Qarun. Ternyata Qarun juga pernah diistidraj oleh Allah SWT, yang berakhirnya ditenggelamkan bersama harta kekayaan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsman wa lahum 'adzabun muhin. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami pada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami berikan tangguh pada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Surat Al-Imran ayat 178. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Istidraj bisa terjadi pada siapa saja, baik orang awam maupun ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut istidraj, yakni kenikmatan yang semu sejatinya, murka Allah Subhanahu wa taala yang semestinya. Sebaliknya orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj diberikan pada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa sedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ketika seorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yaitu zat yang maha memberi nikmat, dan bukannya lupa kepadanya, bukannya lupa kepada Allah, dan segera bersyukur kepadanya, baik bersyukur secara lisan, perbuatan, ataupun dengan keyakinan di dalam hati. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah pada Allah, semakin rajin bersedekah, dan berperilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian barangkali khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, dan bisa mengaplikasikan dalam sehari-hari. Akan lebih hati-hati lagi dengan yang namanya istidraj. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-'azim wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.